Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kembali lagi bersama aku, Selvi Amalia. Sesuai judulnya, aku bakalan share ke teman-teman semua haircare rutin aku terupdate 2021. Gak banyak perubahan di haircare rutinku sama video yang pernah aku share sebelumnya. Cuma ada beberapa metode dan produk yang berubah, entah itu sebelum keramas atau sesudah keramas. Untuk sesudah keramas aku udah share videonya, teman-teman bisa klik videonya di sini. Itu udah terupdate mulai dari metode dan produknya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta like dulu dan subscribe-nya, nyalain juga bel notifikasinya biar kamu jadi yang pertama tahu kalau ada video baru yang diupload di YouTube ini. Sekarang langsung aja kita ke videonya. Pertama, aku bakalan bahas kondisi rambut aku. Kondisi rambut aku adalah kering, pasti ya kan. Terus low porosity tipe 2C3A. Aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukan pakar soal rambut atau ahli dalam bidang rambut. Di sini aku share sesuai dengan pengalaman aku dan beberapa artikel yang pernah aku baca sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih porosity atau porositas bahasa Indonesianya ya, aku bakalan ngejelasin garis besarnya aja. Di video selanjutnya aku akan ngebahas lebih detail tentang porositas dan tipe rambut. Nah, apa sih porositas itu? Porositas adalah kemampuan batang rambut untuk meresap air dan kelembapan. Nah, porositas itu dibagi menjadi 3, yaitu low porosity, normal porosity, dan high porosity. Nah, untuk tipe rambut itu ada 4 tipe rambut. Yang pertama itu straight hair, yang kedua adalah wavy hair, dan yang ketiga adalah curly hair, dan yang terakhir adalah kinky hair. Di setiap tipe rambut itu dibagi lagi menjadi 1A, 1B, 1C, dan seterusnya sampai 4A, 4B, 4C. Terus untuk tipe rambut, setiap orang wajar banget punya 2 atau bahkan 3 tipe rambut. Terkadang kita setelah coloring atau potong rambut itu bisa merubah tipe rambut, bisa tingkatannya lebih tinggi atau tingkatannya lebih rendah. Nah, masih sama untuk hair care aku bagi menjadi 3, yaitu sebelum keramas, keramas, dan sesudah keramas. Di video ini aku share-nya sebelum keramas dan saat keramasnya. Untuk sebelum keramas aku sisir rambut aku pakai detangle brush, aku aplikasiin oil. Untuk produknya aku masih pakai dari Mustika Ratu Hair Oil Cem-ceman yang kayak gini. Ini udah pernah aku review produknya. Ini udah jadi botol yang kedua aku dan ini pun udah habis. Kenapa sih aku nggak pakai oil coconut oil atau argan oil yang seperti teman-teman keriting pakai? Jadi aku itu paling nggak bisa ngecium bau manis, dan aku udah 2 kali zong beli minyak rambut itu wanginya manis dan bikin kepala aku pusing. Jadi aku mending beli ini bisa beli di supermarket di rumah aku, jadi aku bisa pastiin bahwa aku nggak alergi sama baunya. Nah, setelah aku aplikasiin minyak, aku biarin sampai 30 menit atau 45 menit, dan kadang-kadang aku itu kayak tinggalin untuk ngerjain pekerjaan rumah, jadi nggak tahu deh itu sampai sejam atau 2 jam, tapi itu malah jauh lebih bagus ya kan, bikin rambut kita benar-benar bercengkrama sama oil ya kan. Oke, selanjutnya untuk keramasnya. Untuk keramas aku kelompok-kelompokin lagi jadi 3, yaitu 3 waktu keramas. Nah, yang pertama aku wash day, terus co-wash, dan yang terakhir adalah maskeran. Kenapa sih harus dikelompokin gitu kan? Soalnya rambut keriting kan nggak boleh sering-sering keramas ya kan, rambut bakalan jadi lebih kering kalau sering-sering keramas. Jadi aku itu keramasnya cuma seminggu sekali, tapi sebenarnya keramas yang seminggu sekali itu keramas yang pakai shampoo, yang selanjutnya itu pakai conditioner dan maskeran aja.
Nah, di sini aku akan kasih contoh harinya biar teman-teman ngerti atau lebih jelas lagi sama hair care rutin aku. Teman-teman bisa sesuaiin sama jadwal teman-teman sendiri. Kalau aku boleh saran, mending buat teman-teman yang kerja bisa ambil wash day itu di hari libur atau di weekend, karena itu bakalan jauh lebih quality time. Jadi kamu bisa stylingnya lebih mantep lagi. Dan aku pun kalau di wash day itu aku pastiin bahwa aku lagi nggak ada kerjaan di rumah gitu, biar kayak bener-bener ngedefinisiin keritingnya itu biar awet, bisa sampai ke hari berikutnya nggak perlu refresh gitu loh. Aku bakalan kasih contoh wash day di hari Senin. Jadi aku di hari Senin itu oil treatment, kemudian aku cuci rambut aku pakai shampoo dari Macarizo yang coconut essence ini. Nah, saat ini aku itu pakai 2 produk shampoo. Kenapa? Karena aku kan nggak mungkin harus warawiri bawa shampoo kan. Untuk di kosan aku pakai yang Herbal Essences, dan yang di rumah aku pakai dari Macarizo. Untuk caranya, teman-teman bisa tonton video aku di sini, cara aku keramasin rambut keriting. Terus setelah keramas, aku semprotin ini Macarizo Advisor Anti Frizz, Macarizo Advisor Anti Hair Fall. Ini untuk mencegah rambut jadi ketombean. Dan aku sekarang udah nggak pernah ketombean pakai Herbal Essences sama si Macarizo, karena dia ringan banget, busanya itu nggak terlalu banyak, dan si Macarizo nya itu udah include sama conditionernya tuh, canggih banget. Terus habis pakai ini tuh bentuknya spray ya, terus dipijitin di kulit kepala kayak gini, dan rasanya itu kayak kasih efek dingin di kulit kepala. Ini hampir sama kalau pakai hair tonic. Selanjutnya aku bakalan pakai leave-in conditioner. Conditionernya aku pakai serangkaian dari Herbal Essences yang coconut essence yang ini. Kenapa sih sekarang aku nggak pakai dari Pantene? Karena aku, teman-teman tahu lah ya, rambut aku sekarang pendek, jadi aku lebih suka keritingan yang final looknya itu megar, yang nggak kempes kayak dulu pas rambut aku panjang. Dan ini tuh jauh lebih ringan ketimbang si Pantene. Untuk si Pantene dia kuat banget nge-hold rambut keriting, menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi aku sekarang lebih pakai ini. Dan dulu aku sempet curhat ke teman-teman kalau si Herbal Essences ini nggak terjangkau sama sekali di tempatku. Alhamdulillah di kosan aku deket sama supermarket besar, dan si Herbal Essences ini tuh kayak berlimpah banget di supermarket itu loh. Jadi aku sekarang balik lagi pakai ini. Dan setelah diaplikasiin Herbal Essences, aku scrunch rambutnya pakai handuk microfiber tuh yang kayak gini. Ini ada di haul shop, ini ada di video aku sebelumnya, aku udah jelasin handuknya. Sekarang udah nggak pakai kaos lagi, alhamdulillah. Terus setelah di scrunch, aku semprot pakai Macarizo Advisor Anti Frizz. Ini kecintaanku. Jadi sampai sekarang itu untuk styling aku masih belum pakai gel ataupun curly cream. Udah, setelah disemprotin ini aku pakai vitamin dari Miranda yang Moroccan Argan Oil yang aloe vera. Ini aku baunya suka banget. Ini sebenarnya untuk normal hair, tapi aku lebih suka yang ini. Ada yang khusus untuk frizzy hair, tapi aku nggak suka sama baunya. Dan lagi-lagi baunya itu yang bikin aku gak gampang cocok sama produk gitu kan. Selanjutnya di hari Kamis aku bakalan co-wash. Apa sih co-wash itu? Mencuci rambut pakai conditioner aja. Dan aku itu pakainya tetap yang Herbal Essences ini. Terus kayak rambut dibasahin dulu, dibilas, dan lanjut lagi ke proses styling. Mulai dari leave-in conditioner, terus pakai Macarizo Advisor Anti Frizz, terus terakhir pakai ini
vitamin dari Miranda. Dan untuk co-wash atau pas pengaskeran aku nggak pakai Macarizo Advisor Anti Hair Fall. Aku pakainya pas di wash day. Dan di hari Sabtu aku bakalan maskeran. Untuk masker masih sama produk dari Macarizo. Tuh yang ini, yang fiber terapi royal jelly extract. Aku pernah nyoba yang kiwi, menurut aku khasiatnya ampuh. Ini jauh lebih lembut pas dipakai, jadi aku balik lagi pakai ini. Aku tahu bahwa Macarizo menjadi pemenang di hair care routine aku karena emang Macarizo itu terjangkau di kotaku. Soalnya kotaku itu kota kecil, jadi nggak ada mall besar. Oke. Pasti ada yang tanya, emang nggak bau kalau keramasnya seminggu sekali? Nggak sama sekali, karena rambut keriting itu susah banget nurunin minyak alami rambutnya ke ujung rambut. Jadi nggak mungkin kulit kepala itu benar-benar lepek, itu nggak mungkin, nggak bisa banget. Kecuali kayak tempatnya yang benar-benar panas, kayak di kosan aku sekarang ini panas banget. Kadang aku cuma bisa bertahan 3 hari di wash day. Kalau di rumah itu dingin, jadi nggak sampai kayak ngerasain gimana rambut lepek, itu nggak pernah gitu loh. Kadang aku kayak cuma wash day aja seminggu itu kayak di rambut itu nggak bikin frizzy dan nggak lepek di kulit kepala. Kalaupun bau, aku biasanya antisipasi pakai ini Macarizo Hair Energy Sensation Hair Fragrance. Ini tuh parfum rambut. Aku juga udah bikin reviewnya, teman-teman bisa mampir di video aku. Kalau habis panas-panasan terus rambutnya bau sinar matahari, bisa disemprotin ini, itu udah mantuliti. Itu tadi update hair care rutin aku. Semoga teman-teman paham sama apa yang aku share mulai dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman bisa request di kolom komentar. Nanti bakalan aku praktekin hair care rutinnya. Kalau teman-teman nggak request, nggak akan aku bikinin. Hayo. Semua itu terkesan kayak rumit kalau dibayangin, tapi kalau teman-teman udah ngejalanin, kayak udah hafal, oh sekarang aku waktunya wash day, oh sekarang aku waktunya co-wash. Sekian video dari aku, terima kasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa buat share ke semua sosial media yang kamu punya, biar orang-orang tahu kalau cantik itu nggak harus rambut lurus. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye!